Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu kembali di channel kami. Kali ini di tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 halaman 74 sampai dengan 85. Dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6 dimanapun di Anda dan Bunda berada dalam menemani anandanya mengikuti pembelajaran daring. Materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik, Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu mari untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan. Kita mulai dari rumah kita. Mudah-mudahan setelah disiplin di rumah, kita dan anak-anak kita juga disiplin melaksanakan protokoler kesehatan di luar rumah. Pelajaran yang harus dipahami oleh anak kita bahwa dengan menggali informasi dari bacaan, anak kita mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya yaitu bintang-bintang dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 4. Kemudian di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog bahwa ketika malam tiba dan kamu memandang langit yang cerah, apakah yang kamu lihat? Langit yang gelap dengan benda-benda langit yang berkilau akan menjadi pemandanganmu. Nah, jika tepat waktunya maka kamu akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas sesuai kenampakannya dari bumi. Pernahkah kamu berpikir apakah sebenarnya di langit sana? Jadi ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Nah, pertanyaan seperti itu telah lama muncul di benak manusia hingga mendorong manusia menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kali ini anak-anak kita akan lebih banyak tahu tentang benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya kita. Nah, ini yang harus diamati. Ini adalah ilustrasi suasana malam hari di angkasa. Amati gambar berikut dengan seksama. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti yang ini pada gambar? Tentu anak-anak kita semua juga sudah sering melihat pemandangan seperti ini di angkasa ketika kita keluar rumah memandang langit yang begitu luas. Nah, apa yang hendak kamu katakan tentang cahaya yang paling terang pada gambar itu? Di manakah kamu akan menemukan pemandangan seperti itu? Nah, ini cahaya yang paling betah. Nah, jadi tuliskan sebanyak mungkin pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Misalnya, di sana terlihat banyak bintang-bintang di angkasa. Pada malam hari bintang-bintang tampak dari bumi, kemudian warna cahaya tersebut terlihat berkelap-kelip. Itu misalnya, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya seperti ini. Berapa banyak bintang sih di sistem tata surya? Mengapa pada malam hari bintang terlihat sangat jelas? Atau kenapa warna bintang bisa berubah-ubah? Mungkin itu pertanyaan dari rasa keingintahuan anak-anak kita yang dicurahkan dalam bentuk pertanyaan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ini hanyalah sebuah referensi jawaban. Kemudian di kolom ayo membaca, ini adalah fakta tentang bintang, bahwa bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain ada hidrogen dan helium. Nah, bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna tersebut adalah salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu di permukaan bintang. Nah, amati, simak dengan baik-baik fakta tentang bintang ini karena nanti di akhir, nah di sini, di akhir buku, di akhir bacaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak kita. Nomor 1 misalnya, apakah yang disebut dengan bintang? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh anak kita. Ini referensi saja bahwa bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Nah, bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebuah bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Kemudian nomor 2, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda? Tadi disebutkan disebabkan oleh suhu yang berbeda-beda dan seterusnya hingga dengan
pertanyaan nomor 4. Silakan semuanya ada di bacaan di slide sebelumnya. Nah, kemudian di kolom ayo mengamati, anak-anak kita diajak untuk mengamati ya, untuk mengamati, perhatikan keterangan tentang jarak matahari dengan 8 planet dalam tata surya kita. Nah, kemudian susun data tentang jarak matahari ke planet secara berurutan dan catat di tabel berikut. Nah, seperti ini. Merkurius, jarak planet dari matahari adalah 58 juta kilometer, kemudian Venus 108 juta kilometer, bumi dan seterusnya, perbandingan jarak antar planet dalam gambar. Nah, kalau Venus sudah diberi contoh seperti ini, 108/58 sama dengan 2 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Nah, ini yang kosong adalah dilengkapi oleh anak-anak kita. Kemudian di kolom ayo mencoba, ya, di kolom ayo mencoba, nah sistem tata surya kita selalu menarik untuk diteliti karena banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu cara ilmuwan untuk mengetahui bagaimana sistem tata surya bekerja adalah dengan membuat model. Model merupakan barang tiruan dari sesuatu dengan ukuran yang lebih kecil tetapi dengan bentuk atau rupa yang diusahakan mirip dengan warna dengan yang ditirunya. Nah, dan seterusnya dibaca dengan baik dan benar. Kemudian ini adalah diisi. Selanjutnya ada di kolom ayo membaca, ada bacaan karya Kak Diana Karitas tentang langit di Wairebo. Ya, baca juga salam literasi di buku tematik sudah tersedia. Baca dengan baik dan benar. Kemudian di kolom ayo berdiskusi, bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas yang tadi langit di Wairebo, dapatkah kamu mengenali jalan cerita dan menjelaskannya kembali secara lisan atau tulisan atau gambar? Dapatkah kamu mengenali bagian-bagian penting di setiap alinea dalam cerita tersebut? Tahukah kamu jalan cerita atau fiksi cerita atau alur cerita disebut juga plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Nah, plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, biasanya alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian awal, kedua bagian tengah, dan ketiga adalah bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalahnya. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, ayo menulis. Di kolom ini anak-anak kita diajak untuk menulis dan melengkapi kolom ini. Judul ceritanya apa, siapa tokohnya, di mana peristiwanya, dan seterusnya. Ikuti sesuai dengan kolom-kolomnya. Kemudian terakhir, ayo renungkan dan komunikasikan oleh kita sebagai orang tua. Apakah mereka sudah belajar dengan baik dan benar? Apakah mereka sudah paham dengan pembelajaran yang baru saja diikutinya? Kalau dirasa belum, mari kita beri pemahaman kepada mereka agar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Kemudian komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.